Halo guys, ketemu lagi sama gua Gilang Ramadan di channel Republika Mahasiswa. Video kali ini gue mau ngebahas tentang pekerjaan dan gaji impiannya mahasiswa atau fresh graduate yang baru lulus dari kampusnya. Sekarang ini banyak banget tuh orang-orang yang berkuliah karena ingin mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan juga gaji yang lebih tinggi ya. Di mana mereka memiliki harapan gelarnya bisa dapat dihargai lebih ketimbang lulusan sekolah menengah atas saja. Nah, Republika Mahasiswa udah ngerangkumnya nih, pekerjaan-pekerjaan yang dimana posisi dan gajinya menjadi impian mahasiswa saat ini. Berdasarkan rata-rata harapan mahasiswa dari beberapa kampus top soal keinginan bekerja setelah lulus nanti. Yang dilihat dari popularitas perusahaan, jabatan yang ditawarkan, dan besaran gajinya. Pokoknya, pekerjaan-pekerjaan ini yang membuat kamu menjadi sorotan teman-teman kuliah sangkatan kamu deh, sebagai fresh graduate. Yang bisa dibilang kalau kalian diterima bekerja di kantor dan jabatan tersebut, kalian termasuk anak-anak terbaik di kampus kalian. Yang dimana kebanyakan perusahaan dan jabatan tersebut hanya menerima orang-orang top saja dengan seleksi yang sangat berat. Nah, kira-kira apa aja pekerjaan yang diimpi-impikan mahasiswa saat ini? Dan apa aja perusahaannya sih? So, langsung aja kita bahas. Tapi sebelum itu, pastikan kalian udah like dan subscribe channel Republika Mahasiswa ya. Let's go! Yang pertama, pekerjaan di pemerintahan. Ayo, siapa nih dari kalian yang mau kerja di pemerintahan? Pasti banyak banget lah ya yang mau jadi PNS klub. Jadi mantu idaman. Nah, di sini ada beberapa pilihan pekerjaan di pemerintahan yang memiliki gaji tinggi, yaitu minimal 15 juta lah per bulan. Di luar dari fasilitas-fasilitas lainnya seperti bonus, tunjangan, dan keperluan dinas lainnya. Nah, kira-kira apa aja? Yang pertama, menjadi calon pegawai pimpinan Bank Indonesia. Nah, untuk kalian yang mau bekerja di posisi ini, ada namanya jalur PCPM, yaitu merupakan jalur penerimaan pegawai yang dipersiapkan untuk menjadi pimpinan di Bank Indonesia. Yang dimana jalur ini dibuka secara luas untuk putra-putri terbaik Indonesia yang memiliki ketertarikan berkecimpung di dunia finansial dan perbankan. Yang nantinya jika diterima di pekerjaan ini akan langsung mendapatkan berstatus ikatan dinas. Wah, mantep banget kan ya? Ikatan dinas guys di Bank Indonesia. Siapa coba yang gak mau? Tapi pastinya seleksinya cukup berat, harus dipersiapkan dengan sungguh-sungguh karena nggak bisa mahasiswa fresh graduate yang biasa-biasa aja yang bisa lolos dari seleksi PCPM ini. Haha. Nomor 2, menjadi PNS di DKI Jakarta. Ya, sebagaimana kita tahu semuanya bahwa PNS dengan posisi terbaik jatuh kepada para pegawai negeri sipil di ibu kota, yaitu DKI Jakarta. Yang bisa kita bilang besaran gajinya tidak terlalu besar sih. Namun, untuk tunjangannya bisa mencapai 3-5 kali gaji pokok, bahkan ada gaji ke-13. Sehingga rata-rata PNS DKI bisa mengantongi gaji 15 juta plus per bulannya. Gimana tuh? Mantep banget kan? Makanya deh ortu kalian pada maksa jadi PNS kan? Apalagi jadi PNS DKI Jakarta. Idaman banget deh. Nomor 3, menjadi PNS di jajaran Kementerian Keuangan. Kalau yang satu ini nggak perlu kita pungkiri lagi ya, jajaran Kementerian Keuangan berkaitan langsung dengan pengelolaan uang yang ada di Indonesia. Entah uang masuk ataupun uang keluar. Sehingga rasanya cukup etis jika pegawai-pegawainya tersebut memiliki gaji yang cukup besar. Tergantung dari instansi keuangan mana yang ia emban. Untuk gajinya sendiri mungkin hampir sama dengan PNS DKI Jakarta lah ya. Tidak terlalu besar, namun tunjangannya sangatlah luar biasa. Mungkin dalam 1 bulan seorang pegawai pajak bisa mengantongi 15 juta per bulan. Nah, buat kamu yang mau kesini nih, bisa banget sekolahnya di PKN STAN. Walaupun bisa juga dari kampus luar lainnya, namun biasanya kuotanya agak terbatas.
Posisi pekerjaan yang kedua nih guys, menjadi pekerja bidang IT atau Information Technology di perusahaan startup. Kita nggak memungkiri lagi bahwa perkembangan teknologi dan perusahaan startup saat ini sedang mengalami peningkatan. Sehingga kebutuhan pekerja dalam bidang IT sangatlah dibutuhkan dan dihargai tinggi. Berdasarkan data Ekrut tahun 2018, mengatakan bahwa 500 perusahaan startup membuka lowongan pekerjaan di bidang IT. Dan gaji untuk pekerja IT ini dengan segala kesulitannya akan dihargai lebih tinggi ketimbang pekerja administratif biasa karena meliputi keahlian spesifik. Di tahun 2021, perusahaan startup ternama sudah bisa memberikan gaji sekitar 15 juta plus untuk pekerja IT-nya. Nah, kira-kira perusahaannya apa aja? Yang pertama ada Gojek, perusahaan startup anak bangsa yang menyediakan segala kebutuhan sehari-hari kalian melalui satu aplikasi pintar saja. Gaji pekerja IT di perusahaan startup ini kurang lebih sekitar 15 juta per bulan. Yang kedua ada Tokopedia, perusahaan startup anak bangsa berbentuk e-commerce yang menyediakan transaksi jual beli secara online yang mudah digunakan oleh siapapun. Gaji pekerja IT di perusahaan ini start di 15 juta plus dan untuk anak magang program khususnya mendapatkan gaji sekitar UMR Jakarta guys. Itu sepengalaman teman gue yang pernah magang di sana. Yang ketiga ada Traveloka, perusahaan penyedia aplikasi pintar yang dapat memfasilitasi kalian dalam memesan tiket perjalanan, hotel, entertainment, atau kebutuhan terkait holiday dan rekreasi lainnya. Gaji pekerja IT di perusahaan ini sekitar 15 juta per bulan. Yang keempat ada Shopee. Hampir sama seperti Tokopedia dan ini menjadi salah satu favorit anak-anak muda kita juga dalam berbelanja secara online. Karena kalian bisa mendapatkan barang-barang yang cukup murah dengan cara belanja yang mudah dan aman. Gaji untuk pekerja IT di Shopee sekitaran 15 juta juga per bulan. Untuk perusahaan 4, 5, 6 lainnya kalian pasti udah tahu lah ya. Kayak Grab, Tiket.com, Bukalapak, dan lain-lain. Posisi pekerjaan yang ketiga nih guys, ada MT atau Management Trainee di FMCG atau Fast Moving Customer Goods. MT ini merupakan program jalur karir ataupun lowongan khusus yang sangat diminati oleh fresh graduate di Indonesia untuk menempati jabatan strategis di perusahaan FMCG, yaitu penyedia kebutuhan konsumsi sehari-hari masyarakat kayak sabun, makanan, minuman, jajanan, dan masih banyak lagi yang meliputi segala kebutuhan hari-hari kita lah pokoknya. Perusahaan yang menyediakan posisi tersebut yaitu Unilever, Nestle, P&G, Philip Morris, dan masih banyak lagi. Gaji untuk fresh graduate di posisi-posisi tersebut berada di start 15 juta plus per bulannya. Wah, gede banget kan tuh? Posisi pekerjaan yang keempat yaitu menjadi associate di top law firm atau kantor bantuan hukum. Nah, kalau yang satu ini favoritnya anak-anak jurusan hukum nih guys. Walaupun dari jurusan lain juga bisa sih, kayak ekonomi, manajemen, dan lainnya. Sebagai penunjang data dan administratif operasional. Buat kamu yang mau kayak Hotman Paris, punya jenjang karir hebat, nah ini dia posisi awalnya ketika dia menjadi fresh graduate. Gaji untuk posisi ini nggak perlu ditanya lagi, bisa start di 20 jutaan per bulan di luar bonus dan lain-lain ketika menang proyek besar. Hahaha. Nah, untuk perusahaan-perusahaan top law firmnya yaitu 1. Ada Baker McKinsey, firma hukum multinasional yang berkantor pusat di Chicago, Amerika Serikat. Namun ada juga 77 kantornya di 46 negara, termasuk di Indonesia. Pokoknya kalau kalian kerja di sini itu keren banget guys. Gaji untuk fresh graduate-nya aja udah bisa mencapai 20 jutaan. Gila gak tuh? Bahkan anak magangnya aja udah mendapatkan uang saku yang wow juga loh. Yang kedua ada firma hukum Asghaf Hamzah. Nah, ini top law firm juga yang nggak perlu kita ragukan lagi karena klien-kliennya adalah perusahaan-perusahaan besar. Jadi pastinya untuk karyawan gajinya sejahtera di nominal sekitar 20 jutaan plus. Nah, anak hukum mana suaranya nih? Hahaha. Posisi pekerjaan yang kelima yaitu menjadi analis bisnis consulting di perusahaan-perusahaan ternama seperti McKinsey,
BCG atau Boston Consulting Group, kalau di Indonesia Boston Consulting Indonesia, dan Bain & Company. Ini merupakan perusahaan-perusahaan bisnis consulting management yang membantu grow up atau pertumbuhan sebuah perusahaan dalam perencanaan, manajemen, dan hal-hal teknis lainnya yang bersifat spesialis atau pengarahan. Untuk gajinya sendiri nggak perlu ditanya lagi. Fresh graduate saja mungkin bisa mendapatkan sekitar 20-30 jutaan per bulan. Sedangkan yang gue denger nih ya, dari analisis bisnis consulting senior, itu bisa mendapatkan gaji sekitar 200 jutaan per bulan. Gila banget gak tuh? Walaupun dirasa maklum karena klien-klien dari pemerintahan, BUMN, banking, dan masih banyak lagi. Posisi pekerjaan yang keenam, ini yang terakhir dan yang gajinya menurut gue paling gede banget deh, yaitu menjadi analis investment banking seperti JP Morgan atau Morgan Stanley, yang udah terkenal banget sebagai perusahaan induk jasa keuangan dan bank investasi multinasional asal Amerika Serikat yang memiliki kantor di berbagai negara, juga termasuk di Indonesia yang bergerak di bidang investasi multinasional guys. Gaji untuk para pekerja di perusahaan ini start dari 30 juta rupiah plus per bulan. Berarti bisa lebih ya. Pokoknya kalau kalian kerja di kantor ini, kalian tuh udah keren abis deh. Pokoknya nggak ketolong. Teman-teman seangkatan kuliah kalian pun pasti juga bakal kaget terkagum-kagum. Nah, jadi itulah posisi dan pekerjaan impian dari mahasiswa-mahasiswa di Indonesia saat ini ya. Gimana menurut kalian? Apakah udah wow banget gitu ya? Nama dari perusahaannya dan juga besaran gajinya. Coba deh kalian tulis di kolom komentar mau kerja di perusahaan mana dan di posisi apa. Sekaligus sepil coba harapan gaji kalian nih guys. Hahaha. So segitu aja video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Oh iya, buat kalian semua ingat perusahaan-perusahaan yang gue sebutin sebelumnya walaupun terlihat sangat luar biasa, pastinya anak-anak yang diterima bekerja di sana juga luar biasa. Jadi buat kalian yang mau mendapatkan pekerjaan di perusahaan ternama dengan gaji yang cukup besar, pastikan kalian juga berjuang nih untuk memiliki banyak pengalaman, skill yang luar biasa, dan link-link orang-orang yang bisa membantu merealisasikan impian pekerjaan kalian tersebut.